diikuti ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami bisa hadir di ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami siap memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali. Kakak sangat senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Walaupun kita masing-masing di rumah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Buktinya kita masih bisa bertemu walaupun kita masing-masing di rumah. Adik-adik setuju? Adik-adik pasti setuju. Nah, saatnya kita akan memuji Tuhan ya adik-adik. Kita patut bersyukur, kita patut memuji Tuhan karena Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Ya, adik-adik percaya karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan mengasihi kita. Kita akan masuk di dalam puji-pujian ya adik-adik. Yuk, semuanya harus siap. Adik-adik siap di dalam rumah, siap duduk di tempat yang aman supaya adik-adik bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Yuk kita mulai puji-pujian kita. Dalam serta Yesus, dalam sertanya setiap hari. Dalam serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, dalam sertanya setiap hari. Dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, dalam sertanya setiap hari. Dalam serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, serta Yesus selamanya. Suka, dalam duka, dalam saya setiap hari. Jangan dalam duka, jangan dalam duka, serta Yesus selamanya. Hai teman-teman, sekarang Cici mau kesaksian pujian Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dengan hendaknya berjalan bersama Yesus. Sekarang kita mau naikkan pujian lagi dengan nyanyian lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik percaya hari ini adalah hari berkat Tuhan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari
Selamat pagi, shalom adik-adik semua, apa kabar? Bagaimana kabar adik-adik di rumah hari ini? Senang sekali kakak bisa berjumpa dengan adik-adik semua pada pagi hari ini. Oh ya, pasti kakak juga tahu nih, kalau adik-adik sudah menunggu saat ini dengan sukacita dan senang. Kakak juga senang. Kakak mau tanya sama adik-adik nih, adik sudah pada mandi belum? Sudah? Wah, bagus. Sudah pada mandi. Pasti sudah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini semuanya. Lalu kakak mau tanya lagi nih, sudah pada sarapan belum? Belum? Oh sudah. Bagus. Sarapan apa kamu? Bubur. Oh, bakmi. Waduh, pagi-pagi makan bakmi nanti jadi embul, jadi endut entar. Tapi gak apa-apa, yang penting sehat ya. Yang penting adik-adik harus sarapan pagi-pagi supaya adik-adik bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik, kalau adik-adik bisa sarapan, bisa makan yang cukup, ya, bisa punya pakaian yang baik, semuanya karena apa adik-adik? Karena pemeliharaan Tuhan. Nah, Tuhan memelihara adik-adik melalui orang tuanya adik-adik. Orang tuanya adik-adik bekerja, bisa dapat duit, bisa membelikan adik-adik makan, mainan, bahkan bisa memberikan adik-adik sesuatu yang adik-adik suka. Nah, itu pemeliharaan Tuhan kepada adik-adik melalui orang tua. Tahu nggak adik-adik? Ada ya yang dipelihara oleh Tuhan melalui binatang. Nah, kalau tadi kan adik-adik yang setelah kakak bilang tadi bahwa adik-adik dipelihara oleh Tuhan melalui orang tua. Nah, ini pemeliharaan Tuhan kepada orang tersebut nih, namanya siapa ya? Ada yang tahu nggak? Tetapi melalui binatang. Wah, coba siapa yang tahu? Ada orang yang dipelihara oleh Tuhan melalui binatang. Hah? Tarzan? Bukan Tarzan. Oh, gitu, bukan. Adik-adik, kakak mau cerita nih. Adik mau tahu nggak? Kira-kira siapa sih orangnya yang dipelihara oleh binatang? Nah, oke. Duduk yang manis, duduk yang baik, dengar kakak cerita. Nah, satu hari adik-adik, ada musim kering, musim kemarau. Lalu ada satu bapak, ya, seorang nabi, namanya Nabi Elia. Siapa namanya adik-adik? Iya, Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini suatu waktu dia mengalami yang namanya kemarau, kekeringan. Wah, adik-adik tahu kalau yang kekeringan itu kan haus. Waduh, nggak hujan-hujan, ya kan? Tapi ternyata adik-adik di situ Bapak Elia atau Nabi Elia, dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang sama Elia ini. Dia bilang begini, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Menepilah di sana, maka aku akan memberikan engkau minum dan makan melalui burung gagak. Wah, apa adik-adik? Apa tadi? Tuhan bilang apa? Yang memberikan kepada Nabi Elia makanan dan minuman apa? Burung
burung gagak. Kira-kira bisa nggak ya burung gagak itu ya? Bagaimana sih caranya? Wah, ternyata Tuhan kita hebat, luar biasa. Lalu Elia bilang begini, Tuhan, aku harus ke sana ya. Aku harus pergi ke sana supaya aku dapat makan dan minum. Tahu nggak adik-adik? Lalu Elia, Nabi Elia ini, akhirnya dia dengar-dengaran sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang, Elia, kamu pergi ke sini. Ternyata dia nggak bandel. Nabi Elia ini nggak yang melawan, nggak yang nakal. Tapi Elia ini dengar-dengaran sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang, Elia, kamu kesini, maka Elia akhirnya menuruti firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Ketika dia berjalan, akhirnya dia menunggu di sana. Dan adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Namanya kekeringan, namanya musim kemarau, semua orang mengalami adik-adik. Bukan hanya Nabi Elia yang mengalami kelaparan dan haus, tetapi semua orang mengalami. Nah, akhirnya Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Nah, tidak berapa lama ketika Elia pergi ke sana, lalu Tuhan yang hebat, dia mengirimkan burung gagak. Adik tahu nggak burung gagak kayak apa? Bukan begini-begini, itu King Kong. Tapi burung gagak itu burung yang warnanya hitam. Nah, tuh burung gagak itu warnanya hitam, burungnya besar-besar. Nah, adik-adik, waktu Tuhan bilang Elia ke sana, Tuhan akan memberikan makanan dan minuman melalui burung gagak. Bukan hanya sekali, bukan hanya cuma 1 hari, tetapi Tuhan memberikan makanan dan minuman melalui burung gagak pada pagi hari dan pada petang hari. Petang hari itu sore. Jadi Nabi Elia dikasih makan minum melalui burung gagak 2 kali dalam 1 hari. Wah, luar biasa adik-adik. Bayangin ya, kalau kita ini mana bisa sih kalau bukan kita Tuhan yang kasih, kita bisa diberi makan oleh binatang. Ada juga kita yang kasih makan binatang. Betul nggak adik-adik? Kalau adik-adik punya ayam di rumah, yang kasih makan siapa? Cuit. Sini, aku kasih makan. Dikasih makan. Betul nggak? Kalau ada burung, yang kasih makan siapa? Kita yang kasih makan. Burungnya dikasih makan. Dikasih voucher. Bukan ya. Dikasih makan. Dikasih minum. Tapi ini lebih hebat. Seorang manusia, yaitu Bapak Elia, diberi makan oleh burung gagak. Karena Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak. Hebat kan? Kasih tepuk tangan dong. Hebat. Nah, burung gagak itu pasti bingung nih adik-adik nih. Kasih makannya seperti apa sih? Nah, burung gagak itu paruhnya besar adik-adik. Begini paruhnya. Wah, karena dia burungnya besar, kakinya itu cengkeramannya hebat kayak burung elang. Burung elang tahu nggak? Yang besar juga sama. Tapi burung gagak warnanya hitam. Melalui paruhnya, dia bisa menyimpan di situ makanan. Bisa membawa makanan. Ya, mungkin saja adik-adik,
ketika burung gagaknya Tuhan perintahkan untuk membawa makanan, bisa aja burung gagaknya taruh di dalam mulutnya. Bisa nggak? Bisa. Bisa aja dia taruh dijepit di mulutnya begini. Bisa nggak? Bisa. Lalu dilepas. Pup, nanti dimakan oleh Bapak Elia. Nah, seperti itu adik-adik. Setiap hari dipelihara oleh Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, dengar baik-baik. Kalau adik-adik semuanya mau dipelihara oleh Tuhan, adik-adik harus mendengarkan, ya, bukan mendengarkan suara Tuhan yang lalu, hai adik-adik, bukan. Tetapi melalui apa? Melalui orang tuanya adik-adik. Kenapa kakak bilang begitu? Karena Tuhan memelihara adik-adik melalui orang tuanya adik-adik semua. Nah, adik-adik, saat ini coba deh adik-adik, kita akan dengarkan ya tentang pemeliharaan Tuhan kepada teman-teman kita nih. Ada orangnya. Mau dengarkan? Nih dia orangnya. Allah telah memelihara hidup saya. Maka sebagai ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, saya ingin lebih rajin berdoa, rajin membaca firman, menyenangkan hati Tuhan, dan juga ingin melakukan sesuai kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa Allah memelihara hidup saya. Buktinya, Allah memenuhi dan mencukupkan segala yang saya perlukan. Allah juga memberikan saya kesehatan, kepandaian, dan damai sejahtera. Pertolongan Allah dalam hidup saya tidak pernah terlambat. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan? Seru kan? Ternyata mereka juga menerima kebaikan Tuhan, menerima pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik mau dipelihara oleh Tuhan melalui papa dan mama? Kalau adik-adik mau, mari adik-adik, kakak undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa pagi hari ini bukan hanya teman-teman yang tadi yang mengalami pemeliharaan Tuhan, tetapi adik-adik di rumah pun bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang hebat. Setiap hari adik-adik percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau selalu taat kepada orang tua kami. Kami percaya pemeliharaanmu kepada kami melalui orang tua kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hei, hebat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua kiranya. Nah, adik-adik, jangan lupa ada satu ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan di rumah sebagai bentuk kasih adik-adik kepada Tuhan. Apa ayat hafalannya? Ya, berikut ini. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sudah? Nah,
Demikianlah ayat hafalan tadi. Nah, biarlah kiranya adik-adik bisa menghafal dengan baik. Nanti di waktu selanjutnya adik-adik bisa mempraktekkan, ya kan, menghafal firman Tuhan. Tapi bukan hanya menghafal firman Tuhan adik-adik, tetapi adik-adik harus lakukan firman Tuhan itu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye. Halo teman-teman, hari ini kita sudah mengikuti ibadah online. Sampai bertemu kembali minggu depan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.